Shalom, kembali kita jumpa dalam Inspirasi GBI Cita Garden 2. Dalam inspirasi pagi ini, saya mau membahas mengenai dosa. Kalau saya teringat akan masa lalu saya, sering saya merasa malu dan menyesal akan berbagai perbuatan dan kelakuan saya waktu dulu. Entah itu berupa iri hati, suka marah-marah, sering berbohong, dan masih banyak dosa-dosa lain yang pernah saya lakukan. Memang setelah saya melakukan hal yang kurang baik, sering saya merasa menyesal dalam hati saya. Tapi biasanya saya menghibur diri dengan memakai alasan bahwa semua yang saya lakukan itu kan hanya dosa-dosa kecil. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, ya kan, itu kan dosa-dosa besar. Ini kan saya lakukan dosa-dosa kecil. Tapi pertanyaan timbul setelah saya dewasa, setelah saya kenal Tuhan. Benarkah dosa kecil itu akan diabaikan Tuhan? Saya mau cerita tentang satu kisah yang sering saya bawakan dulu waktu ada suatu camp pemulihan. Cerita tentang kentang kecil, kentang besar. Suatu hari ada seorang anak bertanya pada guru sekolahnya, anak kecil usia 6 tahun, 7 tahun. Ibu guru, saya mau nanya dong, apa sih bedanya dosa kecil, dosa besar? Ibu guru bingung. Terus dia menjelaskan, iya, dosa kecil itu seperti membunuh, dosa kecil itu seperti berbohong, ya kan, sakit hati. Kalau dosa besar itu seperti membunuh. Loh, enggak seperti itu. Orang tua saya nggak cerita seperti itu. Orang tua saya suruh bohong. Dia bilang, cuma dosa kecil, dosa putih, dosa untuk kebaikan. Waduh, ibunya bilang, waduh, bahaya ini katanya. Jangan sampai anak ini dinodai atau ya. Akhirnya ibu itu berpikir akhirnya, ya udah nak, gini aja besok ya nak. Besok kamu bawa 2 kantong, ya, 1 tali yang panjang semeter, tali rafia, tali plastik, sama kentang. Ada kentang kecil dan kentang yang besar. Tahu kan? Oh, tahu katanya. Oke. Esok harinya dengan riang dia menghampiri gurunya dan berkata, ini bu, yang ibu pesan kemarin sudah saya bawakan. Kemudian ibu memasukkan kentang kecil dalam kantong dan kentang besar dalam kantong. Kemudian dengan tali rafia dia menggabungkan dan mengikatkan di pinggang. Itu anak. Dia bilang sama ibu anak, minggu depan kamu ketemu saya lagi ya nak, untuk saya jelaskan tentang dosa kecil dan dosa besar. Oke bu, tapi ini harus dibawa terus kata ibunya. Kemanapun terus dibawa, ya, tidak boleh dilepas. Saat Anda mandi, tidur, ya, sekolah harus dipakai terus. Hah, serius kata ini anak? Iya. Ya udah. Karena penasaran anak ini akhirnya iya diikutilah. Sehari oke, karena dia mandi dan itu air makin lama masuk ke dalam kantong plastik dan menyirami segala macam. Masuk ke 2 hari masih oke. Masuk ke 3 hari sudah mulai ada yang dampak sesuatu yang berbeda. Kentang sudah mulai menjadi ungu, membusuk. Hari keempat sudah mengeluarkan aroma yang tidak menyedapkan dari 2 belah kantong itu. Hari kelima udah tambah lagi, orang tidak mau dekat sama dia, sama anak itu, karena baunya sudah menusuk. Hari ke-6 lebih parah lagi. Hari ke-7 akhirnya itu anak sudah tidak kuat dan seminggu kemudian dia sudah lari langsung ke ibunya. Dia bilang, bu, saya sudah tidak tahan, tolong dilepaskan. Akhirnya ibunya melepaskan dan kemudian dia bertanya sama ibu gurunya, maksudnya apa sih bu? Ya, ini maksudnya. Bahwa kentang kecil maupun kentang besar, dua-duanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dua-duanya akan menjauhi Anda yang memegang kentang kecil dan kentang besar ini. Kentang besar ini adalah contoh dari dosa besar, kentang kecil adalah contoh dari dosa kecil. Dua-duanya mengeluarkan aroma yang sama, dua-duanya busuk. Jadi, mau dosa kecil, mau dosa besar, dua-duanya sama di mata Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Roma 3 ayat 23-24. Bagi Tuhan tidak ada bedanya mau dosa kecil atau dosa besar. Semua itu adalah dosa yang memerlukan penebusan Kristus Yesus. Karena itu, setelah kita dapat pengampunan, kita harus berhenti dari berbuat dosa. Dan jangan berbuat dosa lagi. Maupun dosa kecil maupun dosa besar. Hari demi hari kita harus berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak lagi berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kata 1 Yohanes 3 ayat 6. Pagi ini firman Tuhan berkata bahwa dosa apapun yang kita lakukan cukup membawa kita ke arah kematian abadi. Hanya melalui darah Kristus kita dapat mendapat pengampunan. Karena itu, sebagai orang yang diselamatkan, kita harus berusaha hidup di dalam kebenaran setiap saat. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 34. Tuhan Yesus memberkati.